Yana Supriyatna belakangan ini ramai diperbincangkan setelah dia ditemukan di daerah Majalengka, Jawa Barat pada hari Kamis 18 November 2021. Sebelumnya Yana dilaporkan menghilang secara misterius di daerah Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat sejak hari Selasa 16 November 2021. Berita hilangnya Yana sempat menjadi viral dan menjadi trending topik di media sosial Twitter karena diduga Yana menjadi korban kekerasan di Cadas Pangeran, Jawa Barat. Setelah Yana ditemukan, banyak warganet yang menilai bahwa Yana telah ngeprank seluruh rakyat Indonesia. Yana Supriyatna berusia 40 tahun dan bertempat tinggal di Babakan Regol, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan, Jawa Barat. Yana bekerja di sebuah kantor notaris di daerah Sumedang. Hari itu tanggal 16 November, Yana diperintahkan oleh pihak kantor untuk mengurus sesuatu di bank. Dan bank tersebut berada di daerah Dago dan Asia Afrika di kota Bandung. Setelah semua urusan beres, Yana pun kembali pulang ke Sumedang. Di tengah perjalanan, Yana berhenti di sebuah masjid di daerah Jelekong yang namanya Masjid Jami Nurul Huda. Di pelataran parkir masjid inilah Yana mulai membuat skenario pelariannya. Lalu dia mengirimkan voice note melalui aplikasi WhatsApp kepada istrinya Kurniasi yang berusia 45 tahun. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Dalam voice note tersebut, Yana mengatakan bahwa Yana sedang beristirahat sekaligus melaksanakan ibadah sholat Isya, ditemani oleh seseorang yang ikut menumpang ke arah yang sama ke daerah Sumedang. Yana lanjut mengendarai sepeda motornya ke kawasan Cadas Pangeran dan dia berhenti di situ. Di bahu jalan tersebut, Yana meninggalkan motor Supranya yang bernomor polisi Z2333AB terparkir di pinggir jalan dalam kondisi terkunci setan. Yana lalu menyeberang ke pembatas jalan di tepi jurang dengan bermaksud untuk bunuh diri. Tetapi bunuh diri tersebut batal dia lakukan karena saat itu tiba-tiba dia teringat akan sosok anaknya. Dalam galau dan bimbang, Yana lalu menyusuri jalan setapak dan tibalah dia di sebuah tebing sungai. Situasi saat itu sangat tenang, tidak ada orang sama sekali, dan situasi itu Yana manfaatkan untuk mengirimkan voice note yang kedua kepada istrinya. Aduh, Gusti. Berikan masyarakat tanpa keluarga sama istri. Suka dalam ngirim numpang sakit jalan. Voice note berisi tangisan lirih dengan suara terbata-bata dan sedikit gemetar. Di situ Yana mengatakan, "Gusti, saya kira bukan orang jahat. Tuhan, saya kira bukan orang jahat." Yana membuat itu agar seolah-olah orang yang mendengar itu, istrinya di sini mendengar bahwa orang yang ikut dengan dia itu adalah orang jahat. Di tempat itu juga Yana melemparkan tas lempangnya dengan harapan ada seseorang yang menemukan tas itu dan berasumsi bahwa Yana memang terjatuh dari atas dikarenakan tindak kekerasan dari seorang penjahat. Sang istri yang mendengar voice note tersebut lalu menghubungi keluarganya dan keluarga pun sangat khawatir. Yudi sebagai pihak keluarga pun mencoba menghubungi Yana, tetapi handphone Yana sudah tidak aktif. Yudi pun lalu berangkat dengan menyusuri jalan yang biasa dilewati oleh Yana pada saat pulang atau pergi ke kantornya. Dia coba pelan-pelan di daerah Cadas Pangeran sampai dia ke masjid tempat istirahat dan dia balik lagi. Dia coba lakukan, dia kendarai motor itu dengan pelan-pelan hingga akhirnya dia menemukan motor Yana terparkir di daerah Cadas Pangeran, terparkir di sebelah truk di Cadas Pangeran itu. Melihat motor Yana terparkir di tempat itu dan juga dengan isi dari voice note yang dikirimkan oleh Yana, maka pihak keluarga berasumsi, menduga bahwa Yana memang menjadi korban kekerasan dan dibuang ke jurang. Dengan keadaan tersebut, keluarga lalu melaporkan hilangnya korban ke Mapolsek Sumedang Selatan. Besoknya, Rabu 17 November 2021, tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI,
SAR, BPBD, dan juga warga yang jumlahnya hingga ratusan memulai pencarian. Tim gabungan mulai menyusuri kawasan Cadas Pangeran, mulai dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan mulai juga mereka mencari sampai ke bawah ke jurang di Cadas Pangeran tersebut. Tapi hingga jam 5 sore, pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Dan di situ tim gabungan berinisiatif untuk menunda pencarian sampai esok hari. Dikarenakan saat itu cuaca sedang hujan dan juga penerangan juga sangat kurang, sangat gelap sekali. Dan kalau teman-teman tahu bahwa daerah Cadas Pangeran itu adalah daerah yang sangat gelap dan juga sedikit angker di waktu malam. Di hari yang sama pun Kapolres Sumedang memerintahkan anggotanya untuk mencari dengan menggunakan teknologi IT. Polres Sumedang pun melakukan koordinasi dengan Cybercrime Mabes Polri untuk mengecek keberadaan Yana melalui sinyal handphone yang dimiliki oleh Yana saat itu. Tetapi hari itu sinyal handphone milik Yana timbul tenggelam. Itu dikarenakan karena handphone milik Yana tersebut sering dimatikan. Besoknya tim gabungan mulai pencarian lagi. Hari itu ada tambahan personil 2 anjing pelacak K9 dari Direktorat Samapta Polda Jabar. Dengan harapan kedua anjing tersebut dapat mengendus keberadaan Yana melalui helm yang Yana tinggalkan di motor. Jam 8 pagi hari handphone Yana kembali aktif. Dari sinyal handphone milik Yana tersebut diketahui bahwa posisi handphone itu di daerah Cirebon, Jawa Barat. Tapi pada saat itu handphone itu pun kembali. Pencarian di hari itu pun dengan beberapa tim gabungan ditambah 2 anjing pelacak, pencarian secara teknologi IT pun masih nihil. Akhirnya tim gabungan berencana untuk kembali melanjutkannya di besok harinya. Di hari selanjutnya 18 November 2021, handphone Yana pun terdeteksi hidup dan mati kembali. Tapi posisi handphone itu masih berada di sekitaran kota Cirebon. Dari situlah tim Satreskrim Polda Sumedang menuju lokasi tempat sinyal handphonenya Yana terdeteksi di daerah Cirebon itu. Beruntung sekitar jam 10 pagi handphone Yana kembali aktif dan terus diikuti oleh tim Satreskrim Polres Sumedang. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 sore tim Satreskrim Polres Sumedang pun menemukan Yana di samping klinik jantung Hasna Medika di daerah Kadipaten Majalengka. Selanjutnya Yana dibawa ke Polres Sumedang sekitar pukul jam 8 malam untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara insentif, maka pada tanggal 22 November 2021 dilakukanlah konferensi pers. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Sumedang tersebut, Yana didampingi istrinya menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya. Yana mengakui bahwa perbuatan hilang dan dianiayanya dia adalah akal-akalan dia untuk menghindari permasalahannya di dalam keluarga dan pekerjaannya. Suaranya serak sembari menahan tangis dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Dan dari situ juga diketahui kronologi hilangnya Yana. Yana yang saat itu berada di Cadas Pangeran malam itu berencana ingin pergi ke Jakarta. Tapi setelah menunggu begitu lama, bis menuju Jakarta tidak ada. Akhirnya dia membatalkan untuk pergi ke Jakarta dan mengalihkannya untuk pergi ke Cirebon. Akhirnya dia pun menaiki Elf yang jurusannya menuju Cirebon. Tetapi dikarenakan saat itu sudah pukul 11 malam, Elf tersebut tidak sampai Cirebon, jadi hanya sampai Kadipaten Majalengka. Dan di daerah Majalengka itu, Yana pun turun dan beristirahat di sebuah masjid. Dan di hari Rabu 17 Novembernya, Yana melanjutkan perjalanannya ke Cirebon dengan menaiki angkutan bis. Sampai di Terminal Harjamukti Cirebon, Yana pun mencari masjid dan beristirahat di situ sembari menghabiskan hari itu di masjid tersebut. Dan di hari Kamisnya tanggal 18 November 2021, Yana pun berubah pikiran. Dia berencana untuk kembali pulang ke Sumedang. Dia pun menaiki angkutan bis menuju Sumedang. Tetapi dikarenakan Yana masih bingung, masih linglung, di tengah jalan dia turun lagi. Dan Yana turun di daerah Kadipaten Majalengka. Dan dia pun pergi mencari masjid terdekat untuk diam sejenak di masjid tersebut. Dan sekitar jam 4:30 Yana pun keluar dari masjid berjalan kaki dengan rencana untuk mencari makan. Dan pada saat itulah tim Satreskrim Polres Sumedang menemukan Yana. Atas kebohongan yang dilakukan Yana di daerah Cadas Pangeran, akhirnya polisi pun menetapkan Yana sebagai tersangka.
Yana dijerat dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang perbuatan penyebaran berita bohong dan diancam pidana tahanan kurungan 3 tahun penjara. Namun Yana pun akhirnya tidak ditahan dengan alasan hukuman penjaranya di bawah 5 tahun dan tidak termasuk dalam pasal pengecualian. Jadi Yana hanya diharuskan untuk wajib lapor setiap hari. Dari Kang Yana kita belajar satu hal. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita harus hadapinya, bukan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan lagi. Karena pada saat kita menutupi suatu masalah dengan kebohongan, maka akan timbul permasalahan lainnya. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye.